Distribusi berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang, dagang, atau barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah. Kata distribusi disinonimkan dengan kata dulah dalam bahasa Arab yang artinya terus berputar atau perpindahan suatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, kata dulah ini berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan. Pendistribusian harta secara merata sudah diperintahkan oleh Allah. Harta harus dilakukan pendistribusian agar tidak hanya menumpuk pada orang-orang kaya saja. Karena jika harta hanya menumpuk pada orang kaya saja, maka akan menyebabkan menghambatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga menimbulkan kesenjangan pada masyarakat. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, faktor-faktor produksi tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang. Namun, faktor produksi tersebut harus berada di tangan masyarakat yang diwakili atau dikelola oleh pemerintah. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima yang diajukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Islam mengatur distribusi termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara golongan kaya saja. Selain itu, Islam juga menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban berzakat. Dasar pendistribusian harta ada dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya, apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Agar harta tidak hanya beredar di golongan orang kaya saja, maka terdapat beberapa prinsip dalam pendistribusian. Yang pertama, larangan riba dan gharar. Secara khusus, jika dihubungkan dengan masalah distribusi, maka riba dapat meningkatkan masalah distribusi pendapatan antar berbagai masyarakat. Para pemilik modal yang secara real tidak bekerja namun memiliki dana, maka dengan riba pemilik modal tersebut akan mendapatkan bagian pendapatan secara pasti dan tetap. Di samping itu, gharar secara langsung juga akan menghambat tercapainya pasar yang adil dan menghambat terciptanya distribusi yang adil. Yang kedua, keadilan dalam berdistribusi merupakan suatu kondisi yang tidak memihak pada satu pihak tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam. Keadilan distribusi ekonomi Islam memiliki tujuan, yaitu agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang ketiga, konsep kepemilikan dalam Islam. Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang memiliki terdapat hak orang lain, secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Pada dasarnya, pemilik harta merupakan Allah, dan manusia memegangnya hanya sebagai amanah, dan semua nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Yang keempat, larangan menumpuk harta. Penumpukan harta dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar, karena harta tidak tersebar di masyarakat. Kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim merupakan kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera.
Hal ini karena kewajiban membayar zakat merupakan poros utama dalam Islam, keuangan Islam, dan sejalan dengan prinsip distribusi dalam Islam agar harta tersebar pada seluruh rakyat. Namun di sisi lain, zakat sebagai rukun Islam ditentukan langsung oleh Al-Quran untuk siapa dan untuk keperluan apa, sehingga dalam menanganinya dituntut sikap ekstra hati-hati. Kewajiban zakat secara tegas telah tertulis dalam Al-Quran surat Al-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dan sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Pendengar lagi Maha Pengetahui. Zakat sejalan dengan prinsip utama tentang distribusi dalam ajaran Islam, agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang yang diantara kamu. Prinsip tersebut dijadikan aturan main yang harus dijalankan, karena jika diabaikan akan menimbulkan jurang yang dalam antara si kaya dan si miskin, serta tidak terciptanya keadilan di masyarakat. Di samping kewajiban untuk mengambil zakat yang telah ditetapkan, pendistribusian dana zakat pun dalam Islam tercantum sebagaimana yang tertuang dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Dan artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, dan para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dalam pendistribusian dana zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif ataupun produktif. Infak dan sedekah sebagai instrumen distribusi umat. Sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, ataupun suatu pemberian yang dilaksanakan oleh seorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah dan pahala semesta. Distribusi infak dan sedekah pada dasarnya sama dengan distribusi zakat, yaitu menyangkut 8 golongan di atas. Namun sedekah lebih diprioritaskan kepada kalangan yang lebih membutuhkan dan kalangan yang lebih dekat dengan Allah. Upah merupakan bentuk pendistribusian harta dalam Islam yang direlasikan dalam bentuk usaha atau pekerjaan tertentu. Upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja. Upah sesungguhnya dari seorang buruh tergantung pada sebagai faktor, seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang boleh dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjaannya. Pekerjaan yang kaya atau miskin diberi imbalan baik dan buruk, sebanding dengan harta nyata, bukan harga nominal atas jerih payahnya. Pengertian pemasaran Islam. Pemasaran Islam merupakan sebuah proses dalam menciptakan, menawarkan, dan memperjualbelikan produk maupun jasa tanpa melanggar kaidah-kaidah dalam Islam. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran Islam menetapkan pada suatu proses dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan prinsip dengan aturan dan prinsip-prinsip dagangan dalam Islam, sehingga pemasaran Islam mampu menyeimbangkan dunia dan akhirat, yaitu antara hablum minannah, yaitu hubungan dengan Allah dalam hal beribadah dan bertanggung jawab atas segala perbuatan dan aktivitasnya dalam pemasaran, dan hablum minannas, yaitu hubungan sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia dan memberikan manfaat untuk umat. Dalam praktek pemasaran Islam terdapat karakteristik yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaku bisnis untuk menjalankan perdagangan sesuai dengan aturan Islam. Berikut 4 karakteristik. Yang pertama adalah robaniyah.
spiritual, yaitu keimanan kepada Allah yang mendasari kegiatan dan pemasaran. Dengan kata lain, adalah suatu jiwa pemasaran Islam yang meyakini bahwa hukum-hukum syariat yang bersifat ketuhanan. Kedua adalah etis, akhlakiyah. Dalam suatu jiwa pemasaran Islam yang sangat mengutamakan dan mengedepankan masalah akhlak, yaitu moral dan etika dalam semua proses pemasarannya, mulai dari pencarian bahan baku, prosesnya sampai menjual kepada konsumen haruslah dengan etika Islam. Artinya dalam melakukan pemasaran haruslah menggunakan aturan atau etika yang baik dan tentu tidak dapat merugikan pihak lain. Pemasaran haruslah bertanggung jawab secara moral atas apa yang mereka jual, mulai dari pemilihan dan pencarian barang dagangan yang baik. Kemudian bagi barang yang harus merubah value membutuhkan prosesan yang bertanggung jawab kebersihan dan kehalalannya, sehingga produk dan barang tersebut dijual harus menggunakan aturan sesuai kaidah Islam. Yang ketiga adalah realistis. Al-Waqiyah merupakan konsep pemasaran Islam yang menekankan prinsip fleksibel, yaitu keluasan. Fleksibel dalam semua transaksi, tidak anti demonisasi atau fanatik, dan tidak kaku. Konsep realistis Al-Waqiyah senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Artinya pemasaran Islam melakukan aktivitas perdagangan dengan mengedepankan kenyamanan dan keramahan, kebersihan dan kesopanan, sehingga mereka selalu berpenampilan bersih, rapi, bersahaja, dan tentunya bekerja dengan mengutamakan nilai-nilai religius, kejujuran, kesalehan, dan di dalamnya aktivitas pemasaran. Karakteristik yang keempat adalah humanitis, insaniyah. Artinya bahwa pemasaran dalam Islam bersifat humanitis, universal, tanpa membedakan ras, warna kulit, kebangsaan, dan status sosial. Dalam prinsip humanitis ini, syariat Islam diciptakan untuk memberikan derajat bagi pelaku dengan sifat kemanusiaan yang terjaga dan terpelihara sesuai ajaran Islam, sehingga penjual Islam dengan memiliki nilai humanitis akan menjadi manusia yang terkontrol, seimbang, dan tidak serakah, yang bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan prinsip ini, tujuan berdagang adalah saling membantu sesama umat manusia dengan mengharap ridha Allah, menjalin hukum ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar manusia, mengambil laba tanpa berlebihan, dan melakukan segala proses sesuai aturan Islam.